Baik, shalom, selamat sabat untuk kita semua. Selamat sabat, Kak Pendeta. Selamat sabat. Selamat sabat dan selamat datang bagi pemuda Advent Gabungan Nusantara yang berasal dari berbagai tempat, dari Sabang sampai Merauke, yang sudah bisa berkumpul bersama-sama dengan kita pada malam hari ini di link untuk diskusi sekolah sahabat. Perkenalkan, nama saya Fiska Lumi. Saat ini saya di Jemaat Israel Adoyo Baru, Papua. Selamat sahabat dari Papua. Papua sudah jam 10, tapi tidak mengapa. Dan saat ini saya melayani sebagai chaplain di Sekolah Lanjutan Advent Doyo Baru, Papua. Turut berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang berada di Manado, yang ada di Kalimantan maupun dari Mamuju. Biarlah senantiasa berkat Tuhan, pertolongan bisa melindungi saudara-saudara kita yang ada di sana. Tujuan Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini ada 3. Yang pertama, supaya kita dapat mengaplikasikan pelajaran yang kita dapatkan dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini, supaya anak-anak muda dapat aktif berdiskusi bersama-sama di jemaatnya masing-masing, dan guru-guru Sekolah Sahabat juga dapat memimpin diskusi di kelasnya masing-masing, di jemaat masing-masing. Kita akan memulaikan diskusi kita pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang kepada Engkau, memohon Roh Tuhan boleh menaungi hati dan pikiran kami masing-masing, saudara bersaudara, pemuda Advent Gabungan Nusantara dari berbagai tempat, untuk datang kepada Tuhan dalam diskusi sekolah sahabat pada malam hari ini. Berkati kami semua, biarlah apapun yang akan kami diskusikan sebentar, akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh melayani Engkau di jemaat kami masing-masing pada besok hari. Berkati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh memimpin diskusi ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Baik, saudara-saudara sekalian, teman-teman orang muda, kita mempunyai diskusi sekolah sahabat pada sahabat ini sangat menarik, yaitu pelajaran yang keempat, dengan judulnya Jalan yang Sukar, The Hard Way, Jalan yang Sukar. Di pendahuluan ini kita melihat satu jalan yang dipilih oleh Raja Ahaz dan Yehuda. Ahaz dan Yehuda memilih jalan yang sukar dan jalan mudah yang Tuhan telah sediakan. Jadi Ahaz dan Yehuda memilih jalan yang sukar daripada memilih jalan yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Di sekolah sahabat ini, dalam Yesaya pasal 7 dan Yesaya pasal 8, kita melihat di sini bahwa Ahaz berkonspirasi dengan Tiglat-Pileser ketika ada 2 wilayah atau 2 kerajaan yang menyerang Yehuda, yaitu Israel dan juga bisa lihat di Israel dan Aram. Nah, disitulah Ahaz melakukan kesalahan ketika memilih jalan yang sukar. Kita lihat di sini satu pembelajaran bagi kehidupan kita sebagai orang muda. Tuhan seringkali memberikan kepada kita 2 pilihan, jalan sukar ataupun jalan yang mudah. Tetapi seringkali pula kita lebih memilih untuk mengambil jalan yang sukar itu daripada memilih jalan yang mudah yang Tuhan sediakan bagi kita. Barang berharga dari bait Allah dan uang istana digunakan Ahaz untuk menyulap Tiglat-Pileser yang dia punya kerajaan supaya membantu dia untuk mengalahkan 2 kerajaan yang saya katakan tadi, yaitu Israel dan Aram.
Mari kita pelajari pembelajaran kita pada saat ini. Kalau kita lihat di pendahuluan di sini, firman katakan begini. Dengan cara yang sama, Allah mempunyai bukti yang kuat bahwa Dia menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Allah sebenarnya sudah memberikan atau menyediakan jalan yang terbaik. Powerful evidence untuk setiap percaya kepadanya. Allah ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun, Ahaz dan Yehuda menolak dan ajaran Allah, malah berkonspirasi dengan Tiglat-Pileser. Dia akhirnya harus memberikan pembelajaran yang keras, seperti raungan serta banjir, supaya untuk memperingatkan kepada umat-umatnya ataupun Ahaz dan Israel. Apakah pelajaran yang dapat kita ambil dari kesalahan Ahaz dan Yehuda pada saat itu? Kita punya pembelajaran hari ini luar biasa sekali ketika saya baca bahwa nubuatan digenapi, Immanuel menjadi sebuah tanda yang dihubungkan dengan dilema yang sementara terjadi di dalam kehidupan Ahaz dan juga dia punya kerajaan yaitu Yehuda. Kalau kita lihat di dalam kita punya pembelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini, bahwa sebelum bayi Immanuel cukup dewasa untuk membedakan berbagai macam makanan, itu pun yang akan terjadi di dalam kehidupan Ahaz dan dia punya kerajaan. Jika pernah ada waktu bagi Yehuda untuk mempercayai Tuhan lagi, itu adalah ketika segala sesuatu mulai memburuk bagi kehidupan mereka. Begitupun dalam kehidupannya kita. Tiba saatnya yang paling tepat untuk kita datang berserah kepada Tuhan, ketika segala sesuatu yang kita lihat baik mulai memburuk di dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengirimkan permohonan bagi mereka untuk memperbaharui hubungan perjanjian, tetapi mereka berulang kali menolak tawaran Tuhan. Dan seringkali kita pun demikian. Kita menolak tawaran Tuhan ketika kita diperhadapkan pilihan yang jalan yang mudah ataupun jalan yang sukar. Saat bahaya semakin dekat, pesan peringatan Tuhan semakin kuat dan semakin keras. Sangat penting untuk Yehuda percaya kepada Tuhan. Namun mereka lebih mempercayai pemikiran dan juga pengalaman daripada Depuraja. Dan akhirnya menyebabkan mereka itu harus berkonspirasi dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan telah berbicara kepada Raja Ahaz. Kalau kita lihat dalam ayat 7, ada 2 puntung kayu yang berasap. Mereka diberitahu untuk tidak usah takut mengenai api, dan ini akan cepat padam dan tidak lagi menjadi ancaman. Puntung api ini mengacu pada Israel dan Aram yang rajanya mengancam akan menyerang Yehuda. Jadi kalau kita lihat di Yesaya pasal 7 mengenai puntung kayu yang berasap, tentang puntung api, yaitu mengacu pada 2 kerajaan, yaitu Israel dan Aram yang mau untuk menyerang Yehuda. Dan Tuhan bilang di sini supaya mereka tidak perlu takut, tetapi terjadilah konspirasi dengan Assyria atau dengan Tiglat-Pileser. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Di ayatnya yang ke-15, dan ia akan makan dadi dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Dalam ayatnya yang ke-16, sebab sebelum anak itu tahu menolak apa yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri kedua rajanya yang engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi kalau kita lihat di dalam pembelajarannya kita, Tuhan menggambarkan sebagai kelahiran Immanuel. Kelahiran Immanuel yang akan memberikan gambaran kepada ini Yehuda dan juga Ahaz tentang pertolongan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan pemerintahan Raja Ahaz.
supaya tidak perlu ada konspirasi yang terjadi dengan kerajaan yang tidak mengenal Tuhan atau kerajaan penyembah berhala. Tapi di sini Ahaz tidak mengindahkan nubuatan yang diberikan Tuhan melalui nabi Yesaya. Kalau kita lihat di sini, dadi adalah susu yang terbuat seperti yogurt yang dikeringkan dan sama seperti keju. Kalau kita bisa lihat itu dadi itu. Jadi dia susu, dia sudah dikeringkan jadi yogurt, sama seperti keju yang sudah dikeringkan. Dan dikatakan di sini bahwa sebelum anak itu mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang jahat, maka mereka akan tetap makan dadi itu. Yang melambangkan bahwa 2 tahun saja bisa jadi ini kerajaan Aram dan Israel akan jatuh secara sendirinya karena Tuhan sudah nubuatkan. Tidak perlu mau berkonspirasi dengan Assyria atau Asyur di bawah pemerintahan Tiglat-Pileser, nanti itu akan jatuh itu. Maka kedua rajanya yang engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Karena kalau orang Yahudi, anak-anak yang lahir dari orang Yahudi, 2 tahun mereka sudah bisa merangkak atau sudah bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Kita lihat di sini bahwa pilihan yang dibuat oleh Ahaz dan Yehuda adalah pilihan yang sama. Kalau mereka mendengarkan nubuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, maka pastinya tidak akan ada bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Di dalam Mazmur 118 ayat 9 dikatakan begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan atau kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Seringkali kehidupan natural manusia itu lebih mempercayai apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan kita punya feeling, kita ngerasa, kita touch, kita apa yang bisa kita lihat dengan kita pumakan, apa yang kita dengar. Bukan melihat sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak kita rasa, seringkali kita tidak percaya. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Ahaz. Karena dia lebih mempercayai apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia sentuh. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah yang sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Percaya kepada apa yang tidak kelihatan. Hari ini mau ajarkan kepada kita, kalau misalkan bangsa Yehuda dan Ahaz percaya kepada nubuatan yang itu, Immanuel yang sudah dijanjikan, yang dinubuatkan, maka mereka akan dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi jika mereka tidak mempercayai pekabaran Immanuel, maka akan jadilah ini Mahel Syahal Hasbas, dijarah dan dirampas. Dijarah dan dirampas. Assyria, Tiglat-Pileser menjadi penolong, tapi akan menjadi musuh yang akan menyerang dan merampas Israel. Kalau kita lihat di Yesaya pasalnya yang ke-8. Nothing to fear when we fear God Himself. Tidak ada yang perlu ditakuti saat kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah, menyerahkan setiap kita punya kehidupan kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh umat percaya ketika dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Sangat penting untuk melihat kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak mendengar, dan tidak menyentuh Tuhan itu. Sangat penting. Itu pelajaran untuk kita pada saat ini. Mungkin ini dari saya untuk dia punya pembelajaran. Waktu selanjutnya kita akan mengikuti puisi dari
Kakak Martin Pesulima. Halo, salam semuanya. Shalom. Selamat sahabat. Selamat Apakah sahabat. suara saya terdengar? Karena kalau saya nyalakan video, nanti jaringannya nggak bagus. Terdengar, Kak? Jelas. Jadi mohon maaf ya kalau nggak bisa video, kalau takutnya nanti suaranya hilang. Oke, saya akan membawakan puisi yang berjudul Jalan yang Sukar. Puisi dengan judul Jalan yang Sukar. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Aku merasa, apakah kamu mempunyai rasa? Demikianlah pada Sukar. Aku tidak memiliki rasa, demikianlah padamu. Berdiri termangu di antara pilihan bodohmu. Rasa berkecamuk, tak percaya. Tiada yang kau harapkan demikian, oh Yehuda. Sebelum anak tahu, tolak jahat dan pilih yang baik. Semua tergenapi, ya, semua tergenapi. Semua kata Tuhan padamu. Kenangan sayu menjelang matahari, oleng ke barat. Seperti dulu masih belum kembali depan matamu, satu hancur. Sebuah kealpaan besar kembali kepadaku. Tobatlah hai Yehuda. Tangan kasihnya terurur gapai hatimu. Baliklah hai anakku. Lihat, musuh-musuhmu di udara hanya bagai puntung. Tapi kau tutup hatimu, abaikan panggilannya. Keras tengkukmu menuju jalan, menuju kesukaran besar. Manusia tempatmu berharap. Balik hancur kamu yang sangkamu adalah Dewi penolongmu. Semakin sukar jalanmu, hai Yehuda, semakin sukar. Ketika penderitaan silih berganti, yakin jika itu bukan tarik oleh hati sendiri. Kenapa? Kenapa seakan pikiran dan perasaan tak pernah menyatu? Menutupi dengan pembenaran pribadi, berlandasan perlindungan diri. Ayo, Nana. Enggan sengsara, namun nyaman dengan ego yang membawa sengsara itu sendiri. Suatu rasa yang hadir tanpa diundang, bahkan tanpa diharapkan. Entahlah, itu selalu hinggap pada diri setiap insan. Insan yang enggan membuka hati mengenal makna manusia lemah. Manusia yang dipenuhi hawa ego, sangat ego. Angkara murka berkedok kedamaian. Oh Tuhan, sadarkanlah hamba dari dosa yang kadang tidak hamba sadari.
kiranya puisi ini mengajarkan kita untuk berjalan, mengikuti jalan yang Tuhan mau. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk puisi yang telah dibawakan oleh Kakak Martin. Sangat luar biasa kepada kita untuk tetap memilih Tuhan walaupun di masa-masa sukar. Baik, saat ini kita datang dalam tambahan ataupun pertanyaan kepada teman semua, pendeta-pendeta yang ada di pada hari ini mengenai pembelajaran kita, pelajaran yang keempat. Baik. Kalau ada tambahan, ada pertanyaan, kesempatan. Mari kita berdiskusi. Shalom, selamat malam. Selamat sahabat. Shalom, selamat malam. Selamat sahabat, selamat tahun baru juga untuk kita semua. Saya ingin bertanya, ini pertanyaan ini juga yang membuat saya bingung. Apa maksud Tuhan sebenarnya di balik memberikan tanda kepada Raja Ahaz seperti ditulis dalam Yesaya pasal 7 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, di mana ada maksud Tuhan untuk Yesaya supaya kalau boleh Ahaz itu minta tanda dari Tuhan. Ternyata Ahaz tidak minta, tapi malah Tuhan sendiri yang berinisiatif memberikan tanda itu, dan tanda itu juga digenapi. Tanda itu juga digenapi oleh anak dari Yesaya di Yesaya pasal 8. Nah, ini pertanyaan saya di sini adalah mengapa Tuhan memberikan tanda anak kepada Ahaz? Sebenarnya apa yang maksud dibalik pemberian tanda nama kepada Ahaz itu sendiri, atau Raja Ahaz itu sendiri, atau bahkan kepada seluruh bangsa Israel pada saat itu, atau yang terlebih khusus adalah Yehuda? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Tanda, maksud sehingga Tuhan memberikan tanda kepada Ahaz mengenai dari Yesaya ini di Yesaya pasal 7 ayat 12 dan 13 yang digenapi di Yesaya pasal 8. Mungkin ada dari antara teman-teman semua yang mau mencoba untuk menjawab, atau dari para hamba-hamba Tuhan yang bergabung bersama, atau pertanyaannya kita mau tampung dulu, atau bagaimana? Atau kita langsung jawab? Saya lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ada join pada malam hari ini. Mungkin memberikan jawaban atau tambahan dari pertanyaan yang sudah dikatakan tadi, ditanyakan tadi. Mengenai nama, maksud Tuhan memberikan tanda. Ya, Pendeta Sagala dari Pontianak. Pendeta Sagala dari Dari Pontianak. hamba Tuhan Pendeta Sagala. Baik. Ada jawaban. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya apa yang sudah diuraikan oleh Kak Fiska tadi di awal itu sudah mengandung secara keseluruhan makna. Bagus sekali. Ya. Perlu kita ketahui lebih jauh bahwa sesungguhnya tanda itu adalah menunjukkan kepedulian Tuhan kepada umatnya. Nah, orang-orang muda, apakah tanda itu makna yang baik ataupun yang positif, itu kita harus yakini bahwa itu sebuah kepedulian Tuhan
kepada umatnya. Kedua anak Nabi Yesaya ini adalah menuntun kita memahami bagaimana Tuhan sebetulnya selalu eksis campur tangan kepada kondisi keberadaan rohani umat Tuhan. Yang pada waktu itu bangsa Israel sedang mengadakan perselingkuhan rohani di bawah pimpinannya Raja Ahaz. Ya. Tuhan selalu menghormati atau Tuhan selalu menghargai hak memilih dari manusia, siapapun itu. Itu perlu kita ketahui. Tuhan selalu menghargai hak memilih dari umatnya. Jadi Ahaz memilih untuk berkoalisi dengan Tiglath-Pileser bukan dengan Tuhan. Hanya Tuhan menyimpan perasaan sedih, kan begitu. Sedih dia. Nah, dalam kondisi iman, kerohanian bangsa Israel yang semakin memburuk akibat dan kenyataan pilihan dari seorang pimpinan, maka Tuhan masuk melalui tanda. Ya. Dan tanda itu sendiri memaknai adalah janji pemulihan. Ada perbaikan, dan perbaikan itu sendiri dilakukan oleh campur tangan Tuhan. Yang kalau orang Ibrani menyebut nama atau membuat nama seorang anak itu lebih kepada makna dari nama itu sendiri. Jadi bukan hanya membuat nama. Ya, orang Batak paling mudah mengubah nama. Dari Parsoburan namanya Partomuan sampai di Tanah Rantau disebut Edward Lawrence Pasaribu. Sudah luar biasa nih. Padahal orang tuanya sudah buat Partomuan. Ya kan? Orang Ibrani tidak segampang itu, tidak mudah mereka mengubah sebuah nama karena itu pekabaran. Dan pekabaran itu dalam artian orang itu menuntun kita memahami tabiat dari keluarga itu, tabiat dari bangsa itu, ya, berskala lebih besar. Nah, jadi terima kasih kepada adik siapa tadi yang bertanya tadi itu, ya, itu sangat bagus ya, iya. Jadi tanda itu dibuat anak kecil, dua anak dari Nabi Yesaya itu adalah sebagai tanda kepedulian Tuhan terhadap kondisi bangsa Israel, dan itu janji pemulihan untuk kebaikan bangsa Israel ke depannya. Ya, saya pikir kalau ada orang muda yang sedang berkasih-kasihan, wajar kalau minta tanda ya, wajar kalau minta tanda. Asal tanda itu jangan hanya tersirat. Jangan hanya tersurat, tetapi yang tersirat itu jauh lebih apa? Jauh lebih bermakna. Ya. Terima kasih. Kami serahkan kembali. Terima kasih dari hamba Tuhan Pendeta Sagala untuk jawabannya yang luar biasa sekali. Bagaimana yang dapat tanya? Aman? Baik, terima kasih Pastor Sagala. Luar biasa sudah dapat aplikasi yang bisa membantu. Sejauh ini saya juga bingung. Kenapa Tuhan yang memberikan tanda yang pada saat itu langsung terjadi, tapi Tuhan memberikan tanda yang masih mengandung nubuatan. Itu yang membuat saya bingung. Kenapa tidak pada saat itu Tuhan langsung kasih tanda, ini Ahaz lihat kita punya kuasa, itu kayak gitu. Tapi malah Tuhan kasih tanda yang 2 tahun nanti baru tanda itu digenapi setelah kelahiran anak dari
dari Yesaya, dan ini mungkin untuk kita semua supaya bisa bisa lebih bisa lebih wow dalam Tuhan pembahasan pada malam hari ini, bukan cuma diberikan tanda sekedar cuma tandaan anak Yesaya, bukan, tapi dengan penjelasan dari share saya sangat bersyukur bahwa inilah maksud Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Terima kasih. Masih ada lagi yang punya tambahan ataupun pertanyaan mengenai pelajaran kita pada Sekolah Sahabat Pelajaran yang keempat ini? Sangat luar biasa di judul. Banyak sekali pelajaran untuk kita. Masih ada yang mau tambahan, mau bertanya? Dari para hamba-hamba Tuhan, mungkin dari Pendeta Paulus ada tambahan. Saya lihat dengan Michael sana ada Pendeta Tino juga. Mungkin mau ada tambahan untuk pelajaran sekolah sahabatnya kita. Mari kita berdiskusi bersama. Baik, terima kasih. Selamat sahabat baik kita semua. Selamat sahabat. Mungkin saya mau menambahkan sedikit pelajaran kita pada satu minggu ini, bahwa kalau kita melihat judul satu minggu ini membahas tentang jalan yang sukar. Tadi juga sudah disampaikan oleh teman kita dari Ungklab tadi yang bertanya mengenai masalah tanda. Tetapi kalau saya melihat dari sisi pandang yang lain, yaitu tentang bagaimana cara kita melihat dan juga menilai serta mengambil sikap kalau kita sedang dihadapkan terhadap pilihan yang sulit. Kalau saya kasih contoh, setiap pilihan hidup kita pasti ada konsekuensi. Bahkan urusan makan pun, urusan minum pun, bangun tidur dan lain sebagainya, itu ada konsekuensinya. Nah sekarang, bagaimanakah cara kita agar kita bisa memilih pilihan dengan konsekuensi yang paling kecil, paling rendah. Nah ini kan pilihannya sulit, sukar. Nah sekarang dalam pilihan-pilihan ini, apakah memang kita memilih sesuatu pilihan berdasarkan pola pikir kita sendiri, kesanggupan kita, atau karena memang kita minta Tuhan? Sebagai seorang umat Kristen, tentunya kita harus memilih berdasarkan pilihan yang Tuhan telah berikan. Kalau kita melihat satu minggu ini, bagaimana Ahas, dia sudah salah pilih. Kenapa saya bilang salah pilih? Dia tadinya sudah dikasih arahan pelajaran minggu lalu bahwa yang harus dilakukan adalah begini-begini, tapi dia tidak mau dan dia sudah langgar. Akhirnya terjadi lagi demikian di pelajaran minggu ini. Tuhan mau kasih tanda tapi dia tidak mau. Tuhan sudah kasih tanda juga melalui anaknya si Yesaya juga, tapi dia juga tetap tidak mau. Artinya dia selalu berpikir menggunakan pola pikir rasionalnya sendiri. Di sini kita perlu memperhatikan bagaimanakah cara kita bisa menimbang dan mempercayai sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak pernah lihat. Pertanyaan saya mungkin sebagai contoh ini. Teman-teman seluruhnya yang ada di ruang forum diskusi Sekolah Sahabat Pemuda dan Gabungan Nusantara. Teman-teman di sini tentunya kita semua dan juga bapak-bapak pendeta dan juga kita semua yang hadir di sini, tentunya kita semua adalah orang Kristen Advent. Pertanyaan saya, percayakah kita kepada Tuhan? Boleh jawab. Percaya kita kepada Tuhan? Percaya, Pendeta. Percaya. Oke, terima kasih, Saudara Arfan. Pernah lihat Tuhan? Tidak. Tidak. Takut sama Tuhan? Takut Tuhan. Takut sama Tuhan. Oke. Baik, itu pertanyaan satu sisi. Pertanyaan sisi kedua. Percayakah kita adanya setan? Boleh jawab. Percaya. Percaya. Oke, terima kasih. Pernah lihat setan? Belum pernah. Oke, Belum. ada yang belum. Pernah. Ada yang pernah. Oke. Sekarang, takut nggak sama setan? Enggak. Tidak. Nah, kan kita perlu kita pahami. Takutkah kita dengan setan? Konotasi pengertian takut yang saya maksud di sini adalah apakah
tingkat kepercayaan, tingkat ketakutan kita lebih takut kepada setan atau lebih takut kepada Tuhan? Banyak orang terpikir, ini sudah terkonsep dalam pikiran kita ya. Kita bisa melihat sendirilah. Teman-teman mungkin yang hobi nonton di televisi, baik itu di televisi ataupun film layar lebar yang masuk di televisi dan juga lain sebagainya, di internet, di apa namanya, ya layanan streaming lah. Kita tidak bisa sebut merek di sini. Teman-teman mungkin selalu melihat bahwa konten film-film itu selalu berbau horor. Dan itu ratingnya paling tinggi. Kenapa? Karena itu konsumsi yang paling mudah kita cerna. Kenapa kita mudah cerna? Karena kita nomor satu, paling takut dengan setan. Apa buktinya? Nonton film setan, pasti kita berani. Tapi giliran tidur di kuburan sendirian, pasti nggak berani. Dan belum tentu mau. Atau mungkin jalan tengah malam sendirian di tengah kebun. Nah, kalau tempat saya nih, lokasi saya di kebun sawit. Nah, coba jalan tengah malam sendirian, jam 12 malam gitu jalan. Apakah kita bernyali jalan di tengah hutan kebun sawit demikian? Nah, itu perspektif orang pasti berbeda-beda. Ada yang berani, ada yang tidak, dan pikirannya mungkin yang lain-lain. Ya, oke, lain lah kalau misalkan orang jahat. Tapi kalau memang tidak ada orang yang jahat, nah, ini terkadang menjadi konsep dalam pikiran kita bahwa kita lebih takut akan sesuatu hal yang terkesan bersifat abstrak, tidak nyata. Padahal kita sendiri pun dituntut untuk percaya kepada yang bersifat abstrak, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Sekarang bagaimanakah kita menempatkan porsi kepercayaan kita kepada Tuhan dan kepada setan? Apakah sama atau malah lebih tinggi kita percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada setan? Mungkin itu dari segi perspektif soal masalah pandangan kepada percaya. Itu dulu soal masalah soal tingkat kepercayaan kita terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin tanggapan dari teman-teman yang lain atau Bapak Pendeta sekalian juga boleh menambahkan. Atau mungkin ada pertanyaan lagi juga dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paulus. Saya melihat juga ada Pendeta David Panjaitan. Mungkin ada tambahan juga mengenai pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Pendeta. Terima kasih Friska. Terima kasih juga Indri yang udah undang. Sebab pengen dengar-dengar saja sih. Dari diskusi di sini ada orang-orang hebat, ada Paulus Tampubolon, ada Pendeta Sintong Sagala, ada Pendeta Surya Sianipar ini ya, ada Edmund Situmorang, ini orang-orang hebat. Terima kasih Friska atas rangkuman daripada pelajaran setelah Sabat yang keempat ini. Juga pertanyaan dan tambahan. Ya, memang Edmund bukan pendeta, ada Edmund maksud saya orang-orang hebat di sini. Mau ketawa sih Pendeta. Oh. Yang menjadi pemikiran saya adalah ini antara realitas ya. Jangan lupa Ahas itu menanggung beban politik yang besar. Karena dia adalah seorang pemimpin ya. Dia harus mengambil keputusan yang tepat, dihitung secara cermat. Karena ini kan masalah keselamatan negara. Mungkin kalau kita sendiri seperti ilustrasi Pendeta Paulus Tampubolon tadi, masalah di kuburan, jalan sendiri, it's okay. Saya yang menanggung sendiri, no problem, tidak ada risiko yang lain. Tapi bayangkan kalau kita harus bertanggung jawab kepada lebih dari 10 orang, apa yang harus kita pikirkan? Itu yang mau saya bagikan kepada kita. Antara realitas dengan iman. Nah, saya menyorotinya adalah mengapa Ahas mengambil keputusan untuk berkoalisi dengan Syria. Ada apa? Ya, kenapa? Jangan lupa Ahas menghitung secara matematika. Kalau saya gini akan gini. Poin saya adalah
teman-teman hati-hati dengan pengaruh lingkungan di mana kita tinggal. Itu akan sangat banyak mempengaruhi kita untuk mengambil apa? Keputusan. Ya, sangat banyak mempengaruhi kita untuk mengambil apa? Keputusan. Ya, memang mudah untuk mengatakan, oh kita percaya sama Tuhan kita percaya sama Tuhan kita. Tapi nanti pada waktu kita ditempatkan dalam satu posisi, risiko itu bukan hanya kita hadapi pribadi, tapi akan banyak orang yang apa? Yang harus kita pertanggungjawabkan. Satu contoh, enggak tahu berapa banyak teman-teman memperhatikan perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Saya sangat favorit dengan Musa ini. Edmund sering dengar ini, saya katakan saya favorit dengan Musa. 2 kali bangsa Israel mengalami kekurangan air, bukan 2 kali, banyak sih sebetulnya, berulang kali, tapi 2 kali Musa menyelamatkan mereka dengan cara mengeluarkan air dari batu. Di peristiwa pertama Allah katakan pukul, Musa pukul. Di peristiwa yang kedua Allah katakan bicaralah kepada gunung batu itu, nanti keluar air, tapi yang terjadi adalah Musa pukul gunung batu itu dan memang keluar air. Banyak Alkitab katakan dalam buku Bilangan pasal 21. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa itu selesai persoalannya, mereka minum, tapi resiko didapatkan oleh Musa. Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Poin saya adalah, pada waktu kita ditempatkan dalam satu situasi sulit mengambil keputusan apa yang mau kita ambil? Masalah itu selesai untuk jangka pendek atau masalah itu selesai untuk jangka panjang? Nah, ini yang menjadi tantangan besar sebetulnya bagi kita. Ya, tadi disinggung orang-orang Kristen, Advent, apalagi teman-teman orang muda ini. Biasa orang muda itu kan berpikirnya pendek, tak-tuk, selesai. Tapi kalau saya dengan Pendeta Sintong Sagala, berpikir pelan-pelan dulu, tunggu dulu, resikonya gimana, ini apa semua segala macam dan apa sebagainya. Jadi poin yang mau sampaikan adalah teman-teman hati-hati dengan lingkungan di mana kita tinggal, karena itu banyak mempengaruhi kita. Itu satu. Lalu yang kedua, hati-hati pada waktu kita menyelesaikan masalah. Apakah itu selesai dalam waktu sekarang, atau akan ada resikonya, atau masalah itu selesainya pelan, tapi resikonya tidak ada. Ya, kita boleh katakan apa, tidak ada. Itu yang perlu kita perhatikan dari pengalaman siapa? Pengalaman Raja Ahaz. Mungkin itu boleh yang saya sampaikan, Friska. Dari teman-teman ataupun ada join yang punya tambahan ataupun pertanyaan mengenai buku pembelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang keempat. Kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi. Mungkin saya mau tambahkan sedikit. Dalam cerita ini tentunya banyak kita melihat ada di mana Tuhan yang melalui Raja Ahaz yang tidak mendengar, dan pada akhirnya Hizkia yang mendengar. Tuhan izinkan banyak hal terjadi dengan orang Israel pada saat mereka tidak mendengar. Saya suka ada tulisan dari Pena Inspirasi, Ministry of Healing, halaman 473, dikatakan, often our plans fail, that God's plans for us may succeed. Banyak kali mungkin kita melihat banyak rencana-rencana kita gagal, ya. Namun di balik semuanya itu kita harus mengetahui supaya rencana Tuhan boleh terjadi dan tercipta di dalam melalui kita. Ya, saya teringat Yeremia 29 juga, I know the thoughts that I have towards you, dikatakan, say the Lord thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Tuhan punya rencana di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita juga.
bahwa melalui nubuatan-nubuatan yang dia berikan baik kepada Raja Ahaz, ya, itu sebetulnya kan tanda-tanda itu adalah nubuatan, ya. Apa yang akan terjadi di kemudian hari melalui nama anak-anaknya, kedua anak daripada si Yesaya sendiri. Dan itu membantu kita melihat bahwa Tuhan peduli. Pada saat Tuhan bilang, saya akan lakukan ini, tapi tidak mendengar, ya Tuhan izinkan kita lakukan, makanya disebut the hard way. Tuhan izinkan kita ambil jalan kita yang rumit itu. Padahal jalan Tuhan tuh lurus, mudah, gampang. Belum tentu mudah ya. Jalan Tuhan itu simple, ya, nggak neko-neko. Tapi oleh karena kita lebih percaya kepada kalkulasi kita sebagai orang yang sudah berpendidikan, mungkin dari teman-teman kita juga sudah banyak yang memberikan masukan-masukan, kita lebih percaya kepada keadaan daripada kepada Tuhan. Dan ini adalah tantangan bagi kita di zaman now, di mana pengetahuan bertambah-tambah. Nah, ini bahaya paling besar. Orang muda zaman sekarang jauh lebih pintar daripada orang tua. Jadi mereka suka menggurui orang tuanya. Nah, ini adalah tantangan dan suatu hal yang patut kita semua saling doakan, karena pergumulan orang muda di zaman now adalah merasa lebih hebat karena pengetahuan yang mereka miliki dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam keputusan-keputusan yang dibuat dalam kehidupan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih dari Kakak Edmund Situmorang. Masih ada lagi yang mau menambahkan kita materi atau pelajaran sekolah sahabat kita? Mari kita berdiskusi supaya besok mengajar di kelas semua sudah dapat pemahaman yang banyak malam hari ini. Ada juga yang berikut, boleh bertanya lagi supaya lebih ramai. Oke. Baik. Sorry kalau banyak. Baik, mau bertanya lagi. Silakan. Putra Ini apa? Ide yang berikut juga ini sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat. Kalau orang perhatikan apa yang menjadi dasar utama sehingga ini Raja Ahaz harus disadarkan oleh Tuhan sehingga dia kalau boleh percaya kepada Tuhan. Sebenarnya ada apa? Dan juga seperti yang sudah dijelaskan tadi di pelajaran hari Rabu mengenai kuasa Tuhan atau takut, ya, seperti yang sudah dikatakan tadi. Jadi apa yang menjadi dasar utama sehingga ini diangkat, pelajaran ini diangkat kepada kita yang ada sekarang ini, yang menjadi masalah utama di sana itu apa, sehingga ini ditulis kepada kita supaya kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar adalah Allah yang patut untuk kita takut kepada Dia dan mengakui akan segala kebesaran Tuhan. Mungkin ada yang bisa kasih tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kenapa sampai pelajaran dari kehidupan Raja Ahaz ini harus diangkat bagi kehidupan kita saat ini? Mungkin ada yang mau jawab. Boleh saya tanggapi? Dari pendeta-pendeta senior, pendeta Panjaitan. Oke. Kalau judul pelajaran sekolah sahabat, sahabat pertama ya kalau saya tidak salah ingat. Ya, sahabat pertama, krisis identitas. Kita sebagai orang Kristen Advent, orang muda, identitas kita itu bagaimana sebenarnya? Menunjukkan orang Advent sebenarnya atau tidak? Kan begitu. Ini ada juga yang bertanya di chat ini, masalah spiritisme, apa maksudnya? Mudah-mudahan ini tidak live. Kalau live, saya perlu hati-hati. Saya tidak tahu berapa banyak di antara teman-teman orang muda yang sering dengar YouTube-nya Mbak Yu. Ada yang sering dengar-dengar itu? Dia bicara akan terjadi ini rame nih kan waktu
kejadian Sriwijaya itu. Itulah salah satu bentuk spiritisme, ya, percaya kepada roh-roh dan sebagainya. Nanti mungkin Pendeta Sintong Sagala boleh bantu carikan ayatnya. Alkitab mencatat apabila ada orang yang meramal, lalu itu terjadi dan membawa kita kepada Allah yang lain, jangan percaya dengan itu. Nah, yang sering terjadi adalah kita sering terpancing untuk mempercayai itu. Ya, mempercayai itu. Jadi kenapa, pertanyaan tadi, kenapa Tuhan mau memanggil Ahas dan sebagainya? Karena identitas sebagai umat Allah itu sudah hilang. Ya, identitas sebagai umat Allah itu sudah hilang. Saya tidak tahu ini yang bertanya dari Unclub memang mahasiswa Unclub ya? Benar ya? Ya, Sir. Mahasiswa Unclub. Ya, mahasiswa Unclub. Kependetaan atau bukan? Ya, kependetaan, Sir. Oke. Saya maksud begini. Kita contohnya kuliah di satu universitas, satu alma mater. Lalu ada teman kita yang melupakan identitas alma mater kita. Apa yang kita buat? Tentu kita akan mengingatkan dia kan. Kita kan sekolah di sekolah Advent. Kok kita nongkrongnya di tempat yang seharusnya nggak boleh orang Advent nongkrong? Edmund, terima kasih. Ayatnya sudah dimunculkan. Teman-teman boleh baca. Jadi, pada waktu identitas kita hilang, Tuhan peduli sama kita karena Tuhan mencintai kita. Tadi Pendeta Sintong Sagala sudah katakan. Lalu pada waktu identitas kita hilang, tidak ada yang menegur kita, itu artinya bahwa orang itu tidak menyayangi apa? Menyayangi kita. Jadi poin sederhananya adalah sekaligus menjawab pertanyaan yang di chat tadi. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena identitas kita sudah hilang. Dengan cara bagaimana? Lebih mempercayai hal-hal di luar Tuhan daripada hal-hal yang dijanjikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jangan selalu kita berpikir bahwa kita percaya kepada ilah-ilah itu seperti menyembah patung. Bukan, teman-teman, bukan. Ya, boleh saya katakan apa saja yang memisahkan kita dengan Allah kita itu adalah ilah. Ya, apa saja yang memisahkan dengan Allah kita itu adalah ilah. Contohnya anak-anak kuliah, ya biasanya teologia itu, saya teologia dulu menjelang mau ujian itu, mau final itu harus lebih banyak berdoa. Begitu ya Pendeta Sintong Sagala ya, karena banyak utang. Mana yang lebih dulu kita lakukan? Cari-cari sponsor atau memang berdoa lalu sponsor datang? Ya, itu jadi kembali sederhananya adalah mengapa Tuhan lakukan itu? Apa dasarnya? Karena identitas mereka, identitas kita sudah hilang. Nggak jelas lagi kita ini siapa. Dengan cara bagaimana kita menghilangkan identitas itu, ya tadi itu, seharusnya kita minta pertolongan kepada kehidupan kita menunjukkan bahwa kita itu bergantung kepada Allah, justru hilang. Kita bergantung kepada yang lain. Apa itu namanya? Ya tadi istilahnya adalah spiritisme itu. Kalau dalam dunia orang muda adalah apa? Horoskop. Horoskop, ramalan bintang, dan lain sebagainya. Itu boleh saya tambahkan. Terima kasih dari Pendeta David Panjaitan. Mungkin masih ada tambahan dari Pendeta Sagala. Baik, terima kasih Kak Fiska. Jadi saya tertarik sekali dengan cerita yang disampaikan oleh Paulus Tampubolon ya, Paulus Tampubolon tadi. Tapi sesungguhnya tidak sesederhana itu hidup bertuhan. Hidup bertuhan itu totalitas.
totalitas, dan ketika kita menghadapi satu situasi yang sangat urgent, emergency sekali, Tuhan sudah siapkan bagaimana perangkat yang kita harus gunakan. Itu sudah pasti itu. Dan saya salah seorang yang memiliki pengalaman seperti itu. Ketika saya menghadapi satu masalah penggembalaan yang sebelumnya saya tidak perkirakan akan terjadi, waduh, Tuhan sudah siapkan kok apa yang saya harus lakukan. Itu artinya apa? Karena kita totalitas percaya kepada Tuhan. Ada satu cerita, ilustrasi singkat saja, tentang seorang yang menjual rumahnya. Rumah itu sangat megah, tapi dijual dengan harga yang sangat murah, dan itu di luar kewajaran. Hanya satu syaratnya. Ketika seorang pembeli datang, Tuhan, saya siap untuk membeli rumah ini. Syaratnya hanya satu. Oh, syarat itu gampang. Apa itu? Handle pintu itu, ada satu paku kecil di sana. Paku kecil itu milik saya, kata yang punya rumah. Jangan pernah kamu bawa. Selain paku itu milikmu semua. Kita buat surat perjanjian. Akhirnya benar. Apalah nilai sebuah paku yang tertancap di dekat handle pintu rumah itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika rumah sudah dijual, sudah ditandatangani semua, Pak. Lalu 2 bulan berikutnya, pemilik rumah datang mengklaim paku yang tertancap di situ masih ada apa enggak. Setelah diperiksa ada paku itu, lalu diambilnya bangkai daging anjing, digantungkan di paku itu. Kira-kira pemilik rumah itu, yang membeli rumah itu masih betah enggak di rumah itu? Enggak kan? Artinya apa? Secuil pun jangan kita memberi hati kepada apa? Okultisme. Jangan. Totalitaslah kepada Tuhan. Totalitas. Ya. Masalah perjalanan menjalani jam 12 malam, jam berapa, dari tengah hutan dan lain sebagainya, itu bukan satu standar ukuran dari hati. Tapi kita kalau udah totalitas kepada Tuhan, ya betul, itu adalah pengalaman pribadi. Ya, bisa saja itu tergantung kepada prinsip seseorang. Tetapi namanya kalau kita totalitas kepada Tuhan, jangan ada secuil paku pun untuk setan di dalam hati kita. Karena ketika ada secuil paku kecil di hati kita akan memperlengkapi, kita menyediakan infrastruktur di dalam hati kita. Akhirnya setan akan datang lebih besar lagi. Nah, yang mungkin perlu di sedikit ialah bagaimana orang Advent menyikapi okultisme di dalam gereja. Ada enggak orang Advent yang masih percaya dengan okultisme ini? Ya, ada orang Advent yang masih buat daun-daun penangkal setan di rumahnya. Ada orang Advent yang masih membuat di tempat tidurnya, macam-macam. Ini saudaraku, paku-paku kecil ini yang tertancap sedikit, tapi akhirnya setan akan masuk dan dia akan menggerogoti kita. Sehingga ketika kita menghadapi satu masalah yang seperti yang dikatakan pendeta Panjaitan David tadi, ya, beban berat, nah, itu akhirnya kita mencari jalan pintas. Pergilah ke dukun yang di sana itu. Nah, jadi jangan sampai betul yang dikatakan pendeta Panjaitan tadi, lingkungan bisa mengubah atau mempengaruhi kita punya keputusan. Jadi okultisme jangan biarkan secuil pun ada di hati kita. Totalitaslah kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih dari Pendeta Sagala. Mungkin ada tambahan juga dari Pendeta David Politon untuk pembahasan kita, ataupun pertanyaan dari kita teman-teman mengenai spiritisme maupun kenapa pembelajaran dari Raja Ahas ini diberikan apa untuk kita punya kehidupan saat ini. Malam, selamat sahabat teman-teman. Selamat sahabat.
Selamat sahabat abangku Pendeta Sintong Sagala, Pendeta David, Bang Edmund, teman-teman yang lain. Menarik sekali karena saya pernah bikin seminar okultisme di kampus UKI di Makassar. Waktu mereka retreat komunitas Kristen, pembahasannya adalah okultisme di dunia modern, kemudian pengaruhnya dan dampaknya ke orang Kristen. Cuman saya pikir begini, pelajaran sekolah sahabat kita sebenarnya ingin memberikan pesan kepada kita generasi sekarang. Ini siapa ya Pak Andre? Kayaknya mic-nya agak ribut ya. Mungkin bisa di mute dulu beliau. Andre Olondo di mute dulu, Andre. Aduh, lagi di WC tuh. Oke. Yang host boleh kasih mute dulu, itu yang host. Apa yang host? Mungkin begini aja saudara-saudara, saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Pendeta David tadi, dan juga Abang Sintong, Pendeta Sintong, berbicara tentang kualitas dan integritas iman. Generasi muda kita ini mungkin sekarang perlu lebih sensitif dan peka untuk situasi dan kondisi di mana mereka jalani sekarang ini, karena hal-hal yang mungkin tidak pernah diduga akan terjadi dan ini akan mengejutkan konsep iman mereka. Kalau kita tidak berakar kuat, mungkin sangat bisa dibedakan seharusnya generasi muda Advent itu dibanding denominasi yang lain. Apalagi kita biasanya dikenal dengan Bible study, small group, yang intinya sebenarnya adalah untuk membekali kita berakar pada firman Tuhan. Sehingga kalau kalian di luar dan sendiri, totalitas iman itu bisa terlatih. Banyak hal yang terjadi sekarang ini yang mungkin Anda akan terkejut dan bahkan mencoba mencari pemahamannya itu karena Anda mungkin tidak belajar, tidak menyelidiki secara pribadi, sehingga curiosity dari dalam lubuk hati kalian yang mungkin tidak punya konsep tentang bagaimana peperangan iman dalam dunia spiritisme sekarang ini, itu akan mudah sekali untuk menyimpulkan sendiri konsep pola pikir. Sehingga pelan-pelan Anda mungkin akan terbawa, apalagi kalau yang Anda lihat itu ya, kayak tadi yang disinggung oleh Pendeta David tentang Mbak Yu, itu viewersnya itu luar biasa, banyak sekali. Orang-orang yang tidak punya latar belakang iman yang kuat akan sangat mudah untuk menerima keyakinan dan persepsi tersebut. Tetapi meskipun Anda tidak sekolah teologi, saya menantang Anda untuk mempraktekkan kehidupan orang di Berea. Selalu mencoba menyelidiki tiap hari benar apa enggak, karena Roh Suci akan menolong Anda memberikan pemahaman dan hikmat meskipun Anda tidak sekolah. Zaman dulu tuh tidak semua umat Tuhan di jemaat-jemaat zaman Rasul Paulus punya sekolah tinggi. Tidak. Mereka punya kehidupan itu adalah kehidupan yang selalu intim secara pribadi lewat itu yang di Kisah pasal 2, bertekun dalam pengajaran. Pertanyaannya, apa Anda dan saya punya kebiasaan ini sehingga saat ujian datang, iman Anda itu bisa muncul seperti emas. Terlepas dari kesulitan dan gangguan yang merongrong lewat semua pengaruh teknologi, pengaruh spiritisme, dan lain sebagainya, Anda punya tameng sendiri karena Anda sudah terbiasa
membekali diri Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Di pelajaran sekolah sahabat saya kira disinggung itu. Di pelajaran hari Minggu, di bawah itu ada kutipan Ellen White yang bunyinya seperti gini. Mereka yang tidak mau jatuh ke dalam tipu muslihat setan harus menjaga baik-baik jalan masuk ke dalam jiwa. Kita yang bergelut di psikologi ini selalu mengobservasi kebiasaan orang muda sekarang karena mereka tuh lebih mudah membuka akses ke dalam jiwa mereka dari banyak sisi, sehingga pengetahuan yang mereka dapat itu sudah lebih banyak campur aduk. Jadi udah susah mau memilah mana benar mana salah. Jadi mengambil keputusan itu sudah labil. Nah, ini Ellen White kasih warning, harus jaga baik-baik jalan masuk ke dalam jiwa. Harus menghindarkan membaca, melihat, dan mendengarkan sesuatu yang mengusulkan buah pikiran yang tidak suci. Kalau kalian kasih akses, inilah kelemahan nenek moyang kita pertama di Taman Eden. Mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dua ini tidak boleh ada satu di dalam satu pikiran kita, dalam satu otak kita. Itu juga yang disinggung oleh Rasul Paulus tentang flesh and spirit cannot live in one body. Flesh itu harus die every day. Hanya spirit yang jadi wadah. Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi memang tidak ada akses sama sekali yang harus kita izinkan masuk supaya Anda bisa lebih mudah untuk mengantisipasi. Pikiran jangan hendaknya dibiarkan memikirkan secara serampangan setiap persoalan yang dianjurkan oleh musuh jiwa-jiwa. Hati harus dijaga dengan setia. Nah, ini tanggung jawab Anda pribadi. Anda tidak bisa berharap sama orang karena iman itu harus dikerjakan secara individu. Keselamatan adalah urusan pribadi. Kalau tidak, kejahatan yang di luar akan membangkitkan kejahatan yang di dalam. Dan jiwa itu akan mengembara dalam kegelapan. Pertanyaannya, Anda siap enggak? Kalau Anda enggak siap mengantisipasi, saya anjurkan lebih banyak menggali, lebih banyak intim dengan Tuhan, penyelidikan firman Tuhan, supaya kalian yang masih muda ini jadi terlatih untuk bisa menangkal apapun yang akan datang menghadang Anda punya perjalanan iman. Terima kasih untuk tambahan dan jawaban dari Pendeta Politon. Tadi ada pertanyaan juga yang masuk di chatting. Mungkin sebelum tambahan dari chatting itu saya mau dari Bang Edmund mungkin. Ya, saya juga mau ini. Ini kenyataannya, kenyataan di orang-orang muda zaman now. Berapa dari kita yang suka nonton film horor sih? Ini kita berbicara mengenai tadi Pendeta Sagala sebutkan, kita kasih sedikit ya. Berapa dari kita baca horoskop? Tahu banyak orang-orang muda dan teman-teman saya masih baca horoskop, orang Advent juga. Mereka sampai bilang gini, ih gila, gue baca di horoskop, gue bakalan gini. Beneran terjadi. Dan coba pikirkan cara-cara setan tadi yang firman Tuhan katakan, dia juga bisa bikin keajaiban dalam kehidupan kita kalau kita percaya. Juga kalau pada saat kita nonton film-film horor, ya kan, katanya jagoan nonton film horor, tapi pas kamar mandi lampu gelap, ketakutan. Coba gimana coba orang-orang zaman now? So-so nonton film horor terus kerjaannya. Tapi kalau kamar mandi film gelap-gelap, ketakutan. Ya ini adalah kendala juga ya. Artinya kita kadang-kadang suka memberikan diri kepada kata-kata setan daripada kata-kata Tuhan. Kalau kita tidak, if we do not fear God, we will fear everything else. Jadi, and
That's the simplest term gitu loh. Kalau kita tidak takut Tuhan, apapun akan menjadi takut bagi kita. Hari besok bagaimana? Ini bagaimana nanti kita punya sekolah, pekerjaan dan segala macamnya. Semua akan menjadi takut bagi kita kalau kita tidak takut akan Tuhan. Jadi fokus kita sebagai orang muda di zaman now adalah untuk takut akan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan takut akan Tuhan? Nah, itulah makanya belajar di sini. Pendeta Paulus Tampu-Bolon ada hutang ini sebetulnya. Waktu itu mau bikin suatu acara bicara-bicara mengenai okultisme dan horoskop dan segala macam. Ini mumpung ada narasumber-narasumber ini langsung disahut. Ada Om Devi di sini, semua orang-orang ini jago-jago semua. Ada Pendeta David Panjaitan. Nah, mungkin bisa disambung kali berikut kita ngobrolin mengenai itu ya. Pendeta Paulus Tampu-Bolon. Thank you. Siap Bang Edmund. Ya, nanti kita akan atur lagi di jadwalnya bersama PAGN. Sedikit ada keterangan. Halo. Oh, saya lihat ini Pendeta Surya Sianipar ada sepertinya mau berikan tambahan Ya, ataupun pertanyaan. Saya kasih kesempatan. salam hormat kepada pendeta-pendeta senior. Mohon izin, mau kasih sedikit keterangan Pak Pendeta. Ada abang saya, Pendeta David Panjaitan. Sudah Halo, 3 pengantin tahun. baru. Terima kasih. Sudah 3 tahun nggak ketemu di Op Channel. Ya, mohon izin Pendeta mau kasih keterangan sedikit. Kalau ada kekurangan mohon dikoreksi. Baik, saudara-saudaraku orang muda, saya tadi perhatikan di sini wajahnya ini keriput semua. Kenapa keriput? Karena memang sedikit sulit ini membahas mengenai buku Yesaya ini. Apalagi kalau namanya buku sejarah, kita tuh harus memasukkan imajinasi kita supaya kita bisa mengerti letak cerita itu, dan di sana juga akan disebutkan tahun-tahunnya. Coba bayangkan raja apa tadi namanya? Raja Tiglat-Pileser, siapa itu? Kalau kita baca di Google juga tiga Pileser ini, Tiglat-Pileser ini nggak muncul gitu. Harus ada nama yang lebih sesuai lagi supaya kita bisa mengerti sejarahnya. Nah, tapi begini orang-orang muda teman-teman. Ada pelajaran yang menarik yang bisa diambil secara ringan dan secara ringkas juga secara sederhana dalam buku Kitab Yesaya 7 dan 8. Kitab Yesaya 7 dan 8 ini berbicara mengenai satu kekurangan kita. Kekurangan yaitu kemanusiawian kita muncul. Rasa takut itu manusiawi. Sehingga namanya rasa takut ini itu harus dimunculkan sebagai judul pelajaran sekolah Sabat gitu. Kenapa terlalu penting ini rasa takut ini sehingga harus disebut sebagai judul? Kalau kita sudah takut sama Tuhan, maka kita tidak perlu takut sama orang lain. Bayangkan aja, itu dimunculkan pada hari apa? Hari Rabu. Kalau sudah takut sama Tuhan, nggak perlu takut sama yang lain. Nah, begini orang-orang muda, sahabat-sahabat, yang paling menyedihkan Tuhan adalah kita nggak takut sama Tuhan, tapi takut sama penderitaan yang ada di depan kita. Raja Ahaz ini, dia berlaku dengan tidak takut kepada Tuhan, dengan mengandalkan dirinya, membuat dirinya mencari solusi yang paling instan. Inilah permasalahan yang dihadapi oleh Raja Ahaz. Kenapa? Sebab di dalam Yesaya 7 dan Yesaya 8 itu durasinya nggak sebentar. Nggak cuma 1 hari ketika Yesaya kasih nubuatan, itu langsung besok peperangan. Enggak. Itu bertahun-tahun. Kalau kita baca pada pelajaran hari Minggu itu, di situ dikatakan hampir 10 tahun gitu. Peristiwa itu 10 tahun. Bayangkan ya, kalau kita berada di ambang masalah, siapa di sini yang pernah punya utang? Angkat tangan aja, nggak usah ngaku, angkat tangan aja. Siapa di sini yang pernah punya utang? Yang punya utang. Kalau kita punya utang, bayangkan ya, kalau kita punya utang, ini yang paling gampang untuk mengkonsumsi Kitab Yesaya 7 dan 8 ini begini caranya. Kalau kita semua pernah punya utang, pasti kita coba cari namanya jalan pintas. Dan dunia pada saat ini menyediakan jalan pintas termudah untuk mendapatkan uang. Coba buka kredit aplikasi di Play Store ataupun di App Store.
Ada banyak kredit aplikasi yang bisa kita pakai dengan modal KTP dan modal modal KTP aja kita dapat 10 juta, bayangkan. Itu namanya solusi instan. Dan terkadang Tuhan seperti yang sudah disebutkan dalam Yesaya 7 ayat 1, aku akan menyelesaikan perkaramu. Kamu tahu nggak, itu Raja Israel sama Raja Aram itu udah mau maju menyerang kamu. Tapi Tuhan sudah kasih janji. Kamu tidak akan kenapa-kenapa kok. Kamu tidak akan kenapa-kenapa. Tapi ketika kita berhadapan dengan permasalahan yang ada di depan kita, yang nyata-nyata sudah ada di depan kita, yang paling simple untuk bisa dimengerti adalah misalnya utang itulah. Kalau kita punya utang di atas 10 juta, udah pasti kita kocar-kacir cari bantuan. Udah pasti kita cari pertolongan dari dunia. Dan kata Tuhan, aku akan menyediakan berkat untukmu dan aku tidak akan membuat umat-umatku menjadi orang tukang minta-minta. Itu akan kita abaikan. Setiap janji Tuhan ketika kita berada dalam satu masalah yang berat, sudah pasti kita lupakan janji itu. Padahal janji yang sama Tuhan berikan kepada Raja Ahaz satu kepastian bahwa kerajaan Yehuda tidak akan diapa-apain dan tidak akan terganggu oleh kedua raja yang akan menyerang itu. Itu sudah disebutkan dalam apa? Dalam Yesaya 7 ayat 17 sampai 25 itu. Itu sudah dijanjikan. Nah, permasalahan kita orang-orang muda. Oke, tadi sudah disampaikan mengenai bahwa ada spiritisme, bahwa ada penyembahan-penyembahan atau kepercayaan-kepercayaan kepada hal-hal yang roh-roh. Saya lihat di sini kalau orang-orang muda kita ini, saya lihat mukanya tulus-tulus gitu loh. Bukan pencari-pencari dukun ini. Apalagi teman-teman ini ada yang jurusan kependetaan, ada yang teman-temannya choir, ada yang aktif di penginjilan, mission, apa segala macam. Ini yakin wajah-wajah ini bukan wajah-wajah yang spiritisme ini, bukan wajah-wajah yang percaya kepada setan atau dukun. Bukan wajah yang mencari dukun kalau ada masalah. Tapi pernah nggak kita mencari solusi lain selain berserah kepada Tuhan? Kita mencari solusi lain selain berserah kepada Tuhan dengan cara instan. Kita mencoba mencarinya dengan cara instan. Nah, inilah yang pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan sama kita. Berhenti mencari solusi instan. Nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah dengan instan. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa dengan tindakan supranatural Tuhan itu kan bisa bikin tindakan supranatural ya. Dengan lumpur, mata orang buta bisa celik. Kemudian dengan menyebutkan satu kalimat Lazarus bangkit. Kenapa Tuhan ketika saya punya masalah nilai saya nggak bagus-bagus nih di kuliah, lalu saya cari solusi gimana caranya? Oh iya, bisa nyontek. Oh, waduh, ini tugas saya nggak dikerjain, cari solusi. Oh iya, pinjam punya teman. Nggak mau belajar. Sedangkan Tuhan bilang, kamu tinggal duduk diam gitu loh. Duduk diam itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, baca bukumu, tulis. Kalau minimal itu kau tulis sesuatu, jangan coba-coba cari yang lain. Nah, tapi permasalahan yang terjadi adalah Raja Ahaz ini selalu mencari tindakan-tindakan yang instan. Itulah sebabnya kenapa dia disebutkan sebagai raja penyembah berhala. Karena namanya setan itu bisa dengan mudah melakukan tindakan supranatural. Melakukan tindakan supranatural, melakukan magic itu gampang. Tapi Tuhan nggak mau mendidik umat-umatnya dengan cara magic. Tuhan mau mendidik kita itu dengan cara you believe. Apa namanya lagu itu? When you believe, there can a miracle when you believe gitu loh. Jadi Tuhan mau mendidik kita untuk percaya, baru Tuhan mengadakan mujizat. Bukan mujizat dulu, baru kita percaya gitu. Nah, oke lah, kita nggak percaya sama setan-setan ya. Kita mungkin ini baik-baik semuanya. Tapi tindakan kita dalam hal-hal sehari-hari, kita selalu mengandalkan minta mujizat. Hati-hati teman-teman orang-orang muda. Dalam mencari jodoh pun, kadang-kadang kita melakukan tindakan mujizat, supra mujizat. Kita maunya instan, tanpa melakukan sudut pandang dari berbagai angle untuk mencari jodoh. Suka sama suka sudah jadi. Suka-suka sama suka sudah jadi. Tanpa melihat sesuatu yang lebih Tuhan inginkan itu apa. Kadang-kadang sudah merasa berusia 37 tahun, 35 tahun, 30 tahun, atau bagi wanita sudah lewat 25 tahun. Waduh, usia saya sudah mau menikah nih. Tuhan, instan dong, minta jodoh. Lalu dengan cara instan itu berarti kita berpikir sendiri.
tidak mengandalkan kepada apa? Kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan sediakan. Tapi ketika Tuhan sediakan, Tuhan mau kita tuh dididik dengan cara you believe there can be miracle gitu. Bukan miracle, then you believe gitu. Nah, inilah yang terjadi pada Raja Ahaz. Menjadi pelajaran bagus buat orang-orang muda kita pada saat ini. Lupakan mengenai sejarahnya, lupakan mengenai tahun-tahunnya, lupakan mengenai Raja Aram dan Raja Israel itu. Lupakan sejenak. Tempatkan namamu, kalau kau baca Yesaya 7 ayat dan 8 ini, jadi hapus nama Ahaz, buat namamu di situ. Jadi kita akan dengan mudah mengerti, oh Tuhan, ternyata saya juga berlaku demikian. Dan kita merenungkan firman Tuhan dengan mengganti nama Ahaz di dalam kitab Yesaya 7 dan 8 itu, dengan nama kita pribadi, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau, dan apa yang sudah Tuhan janjikan, dan apa yang kita langgar terhadap janji Tuhan itu. Itu mungkin sedikit pembukaan pikiran, mungkin ada tambahan yang bagus dari teman-teman yang lain. Terima kasih untuk Pendeta Surya Sianipar. Masih ada lagi yang punya tambahan untuk materi kita atau untuk pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini? Ada sedikit. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mungkin ada Michael. Ya, Michael. Lanjut, Mike. Ya. Jadi saya akan bertanya sekarang, saya ingin memberikan tambahan. Kemut suaranya, termut Michael. Dan kalau boleh mic-nya lebih dekat. Mic handphone lebih dekat. Kedengaran suara? Ya, sudah. Ya. Ketika saya membaca pelajaran sekolah sahabat dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang keempat ini, saya mengambil satu kesimpulan yang dimana masalah yang paling utama yang terjadi di surga itu adalah masalah yang akan terjadi sampai kepada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yaitu masalah penyembahan. Nah, masalah penyembahan ini di mana Allah menuntut kepada umatnya agar umatnya itu setia kepada Tuhan. Dan satu hal yang sangat luar biasa, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok raja-raja yang jahat seperti ini kok Tuhan masih memberikan kesempatan kepada dia? Tapi ternyata juga Alkitab menjawab akan hal tersebut di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-25, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang itu untuk bertobat. Nah, Tuhan menuntut agar respon kita itu seperti apa? Respon dalam hal ini kita mau menanggapi apa yang Tuhan inginkan kepada kita, khususnya saya secara pribadi. Siapa yang kita bicarakan dan siapa yang kita pikirkan? Apakah Yesus yang kita bicarakan setiap saat? Terkadang kita mau berbicara tentang Yesus, kita tidak tertarik. Tetapi kalau kita berbicara mengenai film horor, malah ini yang membuat kita tertarik. Tertarik khususnya orang-orang muda. Mungkin tidak semua, tapi kebanyakan orang muda, kalau berbicara film setan-setan atau film horor, mereka senang sekali. Mereka senang sekali karena mereka berpikir yang pertama setan itu ada, terus punya kuasa dan dia bisa melakukan akan hal itu. Dan dia bisa melakukan hal itu. Nah, sekarang apa nasihat Ellen White? Saya ada baca di buku Penuntun untuk Alat Peraga Baru, meskipun buku ini tidak dicetak lagi, tapi yang pasti di sana ada kutipan yang mengatakan di halaman 92, ada orang Kristen yang memikirkan dan berbicara terlalu banyak tentang kuasa iblis. Orang itu memikirkan perlawanan mereka. Mereka mendoakan dia, bicara tentang dia, dan kemudian iblis menjadi besar dan lebih besar dalam imajinasi mereka. Benar bahwa setan itu adalah makhluk yang kuat, tetapi syukurlah kepada Allah karena kita memiliki juru selamat berkuasa yang telah mengusir si jahat dari surga. Mengapa tidak bicarakan saja mengenai Yesus? Mengapa kuasa kasihnya tidak dibesarkan? Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mungkin saya bisa memberikan tambahan demikian, tapi yang pasti jalan yang sukar di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita dapat memilih kepada Tuhan ataukah memilih atas kehendak hati kita
melihat kuasa orang lain, melihat kejayaan orang lain. Oh, orang itu boleh bergantung, orang boleh bergantung kepada orang tersebut. Nah, apa yang dikatakan Yeremia juga dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah ia yang mengandalkan manusia. Nah, ini yang terjadi kepada Raja Ahaz, sehingga Tuhan membuat dia tidak lagi dihargai di antara bangsanya sendiri. Bahkan dia dikuburkan tidak lagi bersama-sama dengan leluhur atau para raja yang dikuburkan pada semasa sebelumnya. Dan mungkin itu saya tambahan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih, Mike. Masih ada lagi daripada saudara-saudara, teman-teman PA yang masih memiliki tambahan ataupun pertanyaan. Lebih malam, kayaknya lebih ramai kita pun diskusi. Masih ada yang punya tambahan ataupun pertanyaan? Tadi pertanyaan itu ada dari Medan itu, bagaimana kalau kita dengan percaya kepada mimpi? Kadang-kadang Tuhan juga memberikan tanda lewat mimpi. Lalu apakah mimpi itu bisa juga disebut sebagai spiritisme? Atau bagaimana kita menanggapinya? Silakan. Yang punya jawaban mengenai mimpi. Pertanyaan yang kayaknya terlalu jauh kepada apa. Tapi tadi sudah dibacakan. Mungkin ada yang punya jawaban mengenai pertanyaan yang tadi. Baik. Tadi saya baca di ruang chat tadi itu, saya sudah menanggapi ke siapa yang dari Medan kalau nggak salah tadi itu. Saya sudah berikan keterangan, tapi tidak apa-apa. Jadi mimpi adalah instrumen, salah satu instrumen yang digunakan Tuhan dan juga digunakan setan untuk maksud tertentu. Itu juga bagian dari apa yang kita harus yakini. Mimpi itu adalah salah satu instrumen yang digunakan Tuhan dan juga setan untuk maksud tertentu. Tentu kalau maksud Tuhan sudah pasti kita baik. Tapi kalau maksud di luar Tuhan, sudah. Lalu apa kemudian? Tergantung kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita sedang rencanakan. Nah, itu sebabnya masalah penyembahan. Tadi ada menyebut istilah penyembahan. Masalah penyembahan itu adalah masalah hati. Dan masalah hati itu maksudnya adalah budaya hidup kita. Kehidupan kita seutuhnya. Jadi kalau kita sudah berada di dalam Tuhan, maka Tuhan juga akan gunakan mimpi itu sebagai instrumen untuk menuntun kita kepada kebaikan. Tetapi kalau ada paku yang sedikit pun, ya, mimpi itu juga akan digunakan oleh tenaga-tenaga yang lain di luar Tuhan untuk mewujudkan maksudnya di dalam diri kita. Ya, kalimat ini sederhana, tetapi sesungguhnya kehidupan itu yang menjadi pergumulan buat kita. Tergantung apa yang kita pikirkan. Terima kasih. Nah, itu dia Pengkhotbah pasal 5-nya. Makasih. Terima kasih Pendeta Sagala. Masih ada lagi teman-teman yang punya tambahan. Masih ada 8 menit. 8 menit sebelum kita tiba pada kesimpulan. Ya, Fiska. Jadi baik. Ada sedikit kita relax dulu. Mengenai corona ini, saudara-saudara, mengenai COVID-19 ini, saya mau nanya, kita ini pakai masker kenapa? Ada bisa jawab kita pakai masker kenapa? Kenapa keluar rumah pakai masker? Karena takut didenda. Ya, takut didenda. Dominan kita takut didenda dan kita takut kepada hukuman yang akan diberikan ketika kita keluar rumah tidak menggunakan masker. Saya pernah bukan sering ya, tapi ada beberapa kali berdebat kepada orang-orang medis ini mengenai penggunaan masker ini sebenarnya apakah karena dasar pengen sehat atau karena dasar kita takut dihukum sama orang-orang yang
berstatus sebagai aparat di jalan. Kadang-kadang dishub pun bisa memberhentikan kita gara-gara masker. Disuruh kita nyapu di jalan itu kan. Terus Satpol PP juga, terus polisi juga nilang kita kalau kita nggak pakai masker. Nah, jadi begini. Kita takut kepada Tuhan, bukan kepada coronanya. Kita takut kepada Tuhan, bukan takut kepada aparatnya. Jadi kalau kita pun memakai masker, kita bukan takut kepada hukuman orang-orang yang ditugaskan untuk menghukum. Tapi kita takut kepada Tuhan dengan cara, Tuhan, saya menghindarkan penyakit itu. Nah, kenapa saya coba ambil ilustrasi seperti ini, penggunaan masker ini, atau kita menghindari melakukan protokol-protokol kesehatan. Kadang-kadang kita pergi ke mall dengan masker, tapi kita tidak pergi ke gereja dengan masker. Kenapa tidak pergi ke gereja dengan masker? Karena gerejanya ditutup gitu loh. Mall dibuka tapi dengan masker. Kenapa gereja kita, gereja Advent 172 gereja di Jakarta ini lebih memilih tutup daripada anggota gerejanya pakai masker ke gereja? Ini kan namanya sudah bukan takut sama Tuhan gitu. Ini sudah takut kepada hukuman, kepada pemerintah. Bukan lagi takut kepada Tuhan itu sendiri. Sedangkan amaran dari Wahyu 14 itu dikatakan takutlah kepada Tuhan dan sembahlah Dia gitu. Ini menjadi momok yang sangat menyedihkan untuk kita semua saat ini, apalagi di wilayah Indonesia Timur, Barat, dan Tengah. Anda semua pergi ke pesta pakai masker, tapi ke gereja Anda nggak pakai masker. Kenapa? Karena Anda lewat Zoom. Gereja kita nggak dibuka gitu. Ini merupakan satu kesalahan yang luar biasa. Apakah bisa disebut ini sebagai menantang Tuhan? Atau alasan kita menjaga kesehatan umat-umat nanti takutnya tertular? Kita bukan lagi takut sama Tuhan, si pemberi kesembuhan, tapi kita takut sama si COVID itu gitu loh. Nah, kadang-kadang kita berupaya sama seperti Raja Ahas pun demikian. Ketika tadi Pendeta Panjaitan sudah katakan apa? Kita memikirkan solusi bagaimana caranya. Ini bukan solusi yang gampang untuk dicari oleh Raja Ahas. Kenapa? Karena dia menantikan kepastian Tuhan itu agak lama dan Tuhan pun menunggu kepercayaan dia itu. Tapi akhirnya karena raja rasa tidak yakinnya kepada Tuhan, karena rasa sudah keras, sudah mengeraskan hatinya terhadap Tuhan, akhirnya dia mencari solusi yang paling cepat. Udahlah, tutup aja lah gereja, nggak usah lagi daripada kita repot-repot, udah enak kita di rumah masing-masing, cuman bayar Zoom aja sama listrik. Nggak perlu bayar bensin, nggak perlu bayar apa segala macam. Nanti persembahan tinggal transfer. Kita mencoba mencari solusi yang paling instan, tapi Tuhan, apakah kita tanya, Tuhan, apakah gereja kami, apakah organisasi kami pantas untuk menutup gereja gitu? Apakah gereja kami pantas? Malah saudara-saudara, yang paling sedihnya, majelis-majelis gereja, ketua-ketua jemaat yang paling ngotot untuk gereja tetap ditutup, padahal mall sudah dibuka, pesta mereka sudah ikutin. Kita coba cari solusi paling instan, udahlah kita di rumah aja, Zoom. Memang dengan alasan yang dibuat-buat kemudian, oh iya Zoom bisa mempertemukan kita se-Indonesia kok. Zoom bisa membuat saya berada di Amerika. Oh, saya khotbah di Amerika padahal lewat Zoom. Itu solusi yang paling instan. Dan apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan, apakah cara ini yang paling bagus Tuhan? Atau saya mengundang spiritisme di dalam hati saya? Apakah saya sebagai gembala jemaat tidak menekankan bahwa kita percaya kepada Tuhan? You believe then baru terjadi miracles gitu loh. Kita nggak mau percaya, tapi kita mengharapkan miracle, kita sehat. Padahal sementara kita di rumah, banyak orang yang gereja Advent, anggota-anggota jemaat gereja Advent, kebetulan kita gereja Advent, banyak juga kok yang kena COVID. Nggak mesti dari gereja. Kenapa gereja nggak dibuka aja sekalian? Nah, perlu kita menyadari ini semua. Apakah kita menyelidiki hati? Ya, saya ini minta penyelidikan hati gitu loh. Penyelidikan hati, apakah saya bertindak ini benar nggak Tuhan? Apakah gereja kami, organisasi kami, pimpinan-pimpinan kami di gereja Advent ini, apakah melakukan keputusan yang terbaik? Mohon maaf, ketika North American Division mengeluarkan edaran tentang gereja mereka ditutup di daerah Kanada sana, kemudian sampailah surat itu beredar di Indonesia, kemudian membuat itu acuan kepada gereja kita untuk menutup gereja.
Lalu ketika organisasi, ketika gereja ketika PSBB sudah mulai longgar dan pembatasan sudah mulai longgar, ekonomi kemudian sudah mulai berjalan, bagaimana? Apakah gereja kita menanggapi, oh ya gereja pun sudah boleh buka, surat edarannya nggak ada gitu loh. Surat edarannya nggak ada. Tapi ketika edaran untuk menutup itu digaungkan, itu semangat sekali untuk menutup gereja. Jadi inilah yang satu pelajaran yang bagi kita berada dalam lintasan nubuatan. Dan jangan-jangan kita menjadi salah satu pelaku nubuatan. Justru kita yang mencuatkan nubuatan itu terjadi dengan cara mencari solusi paling instan untuk menghindari Tuhan. Dan kita buat alasan kita untuk menghindari Tuhan itu bahwa alasan kita itu benar. Udahlah Tuhan, anak-anakku masih kecil. Pernah saya berdebat dengan salah satu keluarga muda, punya anak kecil. Dia katakan begini, saya katakan bapaknya sudah ikut ke gereja, kemudian saya katakan, bawalah anak-anak ke gereja, bawalah anak-anak. Lalu dengan sinisnya, bapak ini katakan apa sama saya? Emang kalau anak gua sakit, lu mau tanggung jawab? Katanya. Emang kalau anak gua sakit, lu mau tanggung jawab? Loh, ya ampun. Ini merupakan satu alasan yang sudah gimana ya? Sudah membuyarkan pikiran kita bahwa ternyata lebih enak di gereja, solusi yang kita buat ini ternyata lebih enak gereja di rumah daripada kita pergi ke gereja. Dan kita tidak perlu lagi membuka gereja. Dan ini pula yang Ahaz lakukan, dia mencari solusi kepada Raja Asyur yang Tuhan sendiri akan katakan, udahlah, tenang aja, biar aku aja yang bertindak. Gerejalah kalian, pergilah, tenanglah. Nah, jadi saudara-saudara, kita perlu memahami penyelidikan hati ini seperti Yoel katakan, jangan cuman pakaian kita yang diganti, hati kita pun harus dikoyakkan gitu loh. Itu yang Yoel katakan, hati kita pun harus dikoyakkan. Selidiki hati. Apakah tindakan yang saya lakukan, saya sebagai pemimpin jemaat, sampai saya sebagai pribadi-pribadi, saya sebagai orang tua, saya sebagai pemimpin gereja, pemimpin organisasi, apakah tindakan saya sudah benar di hadapan Tuhan? Keputusan kami sudah benar di hadapan Tuhan, atau justru kami salah? Jangan sampai Tuhan malah menghancurkan semuanya. Udah, ini nggak ada yang benar ini. Ya, sampai Immanuel itu datang yang kedua kali. Ini kan Immanuel yang pertama, Yesaya ini. Sampai Immanuel yang kedua kali datang, kita di hadapan apa? Tidak percaya kepada Sang Pencipta seperti yang dalam apa? Kita justru percaya kepada binatang itu. Kita memiliki tanda binatang-binatang itu. Itu mungkin sedikit. Boleh kasih tambahan? Oh, silakan. 2 menit. Karena semua selesai DP waktu. Kita semua kesimpulan. Ya. Aku cuma mau ngasih pandangan aja. Kebetulan saya dengan Neta Surya ini kita sahabat, jadi bro, ini bukan kita mau bertentangan, tapi kita mau saling berbagi ini aja, berbagi pendapat. Jadi nggak pernah aku nggak tahu ya apa pemahaman kita beda atau sama, tapi yang aku lihat bahwa gereja itu bukanlah bangunan, tapi adalah orang yang di dalamnya. Makanya kenapa di tulisan Ellen G. White sendiri nggak pernah ada tulisan yang bilang kalau di kota-kota itu kalau perlu kita bisa membangun sama yang namanya kalau bisa terbentuk namanya humble house of worship. Jadi nggak dibilang kita bekerja untuk mendirikan suatu gereja, tapi dikatakan humble house of worship di kota-kota itu adalah suatu hal yang sudah bagus gitu. Jadi mau kita gereja besar, gereja kecil atau gereja di rumah, dikatakan di Alkitab 2-3 orang berkumpul itu Tuhan hadir gitu. Jadi masalah kita masuk gereja atau enggak, masalah kita pergi kerja atau enggak, masalah kita pergi ke mall atau enggak, itu bukanlah suatu hal yang menjadi dasar bahwa kita menjadi pengikut binatang itu. Sama seperti yang kita sering dengar ya, kalau dibilang masalah chip di dahi, chip di tangan, apa segala macam. Kadang kita terlalu menilainya literal, kita lupa bahwa sebenarnya kan kalau di Alkitab itu harus konsisten. Kalau kita menjelaskan ini adalah literal, maka selanjutnya literal. Tapi kalau kita menjelaskan ini sebagai lambang, seterusnya haruslah lambang gitu. Nggak boleh dia setengah-setengah. Ini literal, ini lambang, ini literal. Harus semua sama gitu. Jadi
kembali lagi kepada yang tadi bahwa jangan kita menjudge, oh ini salah, oh ini benar, oh ini pilihan Tuhan, oh ini pemikiran manusia gitu. Karena kita nggak tahu, ingat bahwa Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam hati kita masing-masing. Eh, Pencobaan itu akan datang, tapi jangan kita membawa pencobaan itu ke diri kita sendiri. Itu yang saya selalu diingatkan oleh papa saya. Jangan, pencobaan pasti akan datang, mau kita tahan mau enggak pasti datang, tapi jangan kita yang memancing pencobaan itu datang ke kita. Makanya di doa Bapa kami dibilang kan, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Artinya jangan kita yang pancing kejahatan itu datang ke diri kita, gitu. Jadi selama ada kesempatan, jangan sampai, justru kita yang membawa itu jadi seolah-olah sesuatu hal yang besar. Jadi mungkin itu tambahan dari aku, mungkin Pendeta Devi atau Pendeta David boleh, tambahkan atau kalau ada yang kurang. Baik, terima kasih untuk semua tambahan, untuk semua pertanyaan yang sudah masuk dan sudah Boleh kita diskusikan sedikit. Pendeta Panjaitan. Oke. Karena tadi Pendeta, satu kali sudah dengan kesimpulan. Oke, Pelajaran boleh sekolah Jo. sahabat kita. Boleh Jo, orang buat kesimpulan. Baik, tadi karena Surya singgung masalah organisasi, pesan saya adalah tidak mudah membuat satu keputusan, Surya. Itu pesan saya. Ya, kami pimpinan organisasi berbincang berminggu-minggu untuk mengambil keputusan itu. Salah satu bentuk warga negara yang baik adalah mendukung program pemerintah. Kenapa? Banyak ayat mengatakan bahwa Tuhan yang memilih pemerintah bagaimanapun keadaannya itu. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, marilah kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kan begitu. Apa jadinya kalau pemerintah katakan PSBB, dilarang kumpul-kumpul, tiba-tiba kita kumpul-kumpul. Apa penilaian pemerintah kepada kita? Oh, ini gereja bukan hanya warga negara yang tidak baik, juga gereja yang tidak baik. Nama gereja kita jadi apa? Tercoreng. Jadi kembali pada waktu diputuskan untuk bijak-bijaklah untuk membuka ibadah di bangunan gereja, karena bunyi surat itu adalah boleh silakan, kalau memang daerah setempat sudah diizinkan silahkan, kalau tidak ya jangan dulu. Jadi itu yang boleh saya sampaikan, tanggapi dari apa yang disampaikan oleh adik saya Pendeta Surya Sianipar. Ya, jadi itu udah pertimbangan matang-matang sekali. Kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah selama kita takut kepada Tuhan, tidak ada yang perlu kita takuti. Berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan menang dan selamat. Memang diperlukan pandangan mata pikiran kita, mata iman kita itu sangat sangat diperlukan. Karena lingkungan kita sangat menggoda untuk meyakini bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, itulah keputusan saya. Tapi untuk bicara masalah rohani, Tuhan punya sudut pandang. Yang mau saya tambahkan dari keterangan tadi semua adalah kita semua tahu Tuhan akan bertindak. Kita aminkan itu. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak sabar menunggu Tuhan bertindak. Itu problemnya. Ya, kita semua tahu teori itu. Oh, Tuhan akan begini, akan begini, akan begini. Masalahnya adalah kita sering tidak sabar menunggu Tuhan bertindak. Lalu yang kedua, setelah kita sabar, kita tidak setuju dengan apa yang Tuhan jawab. Oh, bukan itu yang saya pikirkan Tuhan. Harusnya seperti apa? Seperti ini. Jadi itulah iman. Ya, iman percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, tapi bukan berarti kita takabur. Terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta David Panjaitan yang telah memberikan kesimpulan. Kita akan menutup kita punya diskusi pada malam hari ini. Saya minta kesediaan dari Pendeta Sagala untuk tutup kita dalam doa, sekaligus doa berkat. Baik, mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa. Kami puji Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Kasih. Tuhan yang selalu mengisi kami, memperlengkapi dengan inspirasi pengetahuan sorga.
Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam kesempatan ini sekalipun kami lewat virtual, boleh mendalami dari hal firman Tuhan melalui diskusi sekolah sabar. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah menolong kami, khususnya orang-orang muda kami. Untuk itu Tuhan, sempurnakanlah segala pengetahuan kami, untuk kami boleh gunakan melayani umat-umat Tuhan pada besok. Agar di dalam kami berbicara, biarlah Tuhan yang ditinggikan. Memberkati juga Tuhan umat-umat yang kami layani besok, supaya mereka pun bertumbuh di dalam pengetahuan firman, bertumbuh di dalam pengalaman iman. Terima kasih untuk panitia PAG Nasional yang sudah mengkoordinasi acara ini dengan baik. Memberkatilah mereka semua. Memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah menjadi inspirator pada malam hari ini. Terima kasih bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta David Panjaitan, pimpinan kami, yang telah bersama dengan kami. Demikian juga sahabat lama hamba-Mu, Pendeta Devi Voliton. Tuhan, memberkatilah kami semua yang Engkau asingkan di dalam pelayanan ini. Berikan kami roh kerendahan hati ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui kasih-Nya Yesus Kristus yang telah mempersekutukan kami dalam tuntunan Roh Kudus, ke kami melayani Engkau dari sekarang sampai bertemu dengan Engkau dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Sagala yang telah menutup kita punya diskusi sekaligus doa berkat. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada officer PAGN. Tuhan memberkati, shalom. Jangan kemana-mana dulu, kita foto sebelum kita pergi. Semua buka kameranya. Ya. Kita mau foto, semua buka kameranya. Siap, semua buka kamera, semua. Mana yang lain ini? 1, 2, semua udah buka kameranya. Say hi, 1, 2, 3. Sekali lagi, ada, oke yang lain yang masih belum buka, ayo dibuka. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Kak Edmond yang sudah memimpin dalam Selamat prosesi. sahabat semua, selamat sahabat, Tuhan berkati. Selamat sahabat Pendeta Sagala. Ya, Pendeta Laiku Panjaitan, Pendeta, Pendeta terima kasih pimpinan Devi. kami. Terima kasih Pendeta Saka. Terima kasih Bang. Ya. Dan terlebih khusus Pendeta Fiskalum ya. Terima kasih sudah pimpin acara, sangat luar biasa. Saya tahu di Papua sudah jam 12 malam, tapi masih menyempatkan kesempatan untuk memimpin diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta Fiska, dan mungkin selamat beristirahat yang sudah tengah malam di sana. Dan juga rekan-rekan audiens yang sudah hadir, terima kasih sudah bergabung, dan pimpinan kami di organisasi. Tuhan memberkati. Mungkin kita dengarkan sedikit pengumuman dari sekretaris. Kami persilakan. Sedikit saja. Shalom. Ya, shalom pemuda Senusantara. Terima kasih untuk kehadirannya di acara Sekolah Sahabat kita pada hari Jumat. Jangan lupa setiap Jumat kita ada diskusi Sekolah Sahabat bersama-sama, dan teman-teman bisa datang dan mengajak teman-teman yang lain senusantara biar kita sama-sama berdiskusi. Ini kita semua bisa bicara, semua bisa mengeluarkan pendapat, bertanya, supaya kita kaya akan firman Tuhan. Dan acara itu selesai Vesper pada jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga jangan lupa pada tanggal 28 Januari nanti, aduh ini pasti teman-teman sudah tunggu-tunggu sekali acara PAGN ya. Kalau hari Minggu kemarin kita sudah mengikuti acara perdana PAGN di ucapan syukur, ibadah ucapan syukur. Pada hari Kamis nanti tanggal 28 ada acara perdana juga dari Komisi Pekerjaan. Teman-teman bisa join untuk mengikuti acaranya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.